Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 2, subchapter, keberhasilan pada hal yang pasti. Jelas, orang-orang bermindset tumbuh akan berhasil ketika mereka mengembangkan diri. Kapan orang-orang yang bermindset tetap akan berhasil? Jawabannya, ketika hal-hal tersebut sudah berada dalam genggaman. Jika sesuatu bersifat terlalu menantang, dan mereka merasa tidak cerdas atau tidak berbakat, mereka tidak tertarik lagi. Saya menyaksikan hal ini terjadi ketika kami mengamati para mahasiswa kedokteran atau pre-med students selama semester pertama dalam mata kuliah kimia. Bagi banyak mahasiswa, inilah tujuan hidup mereka, menjadi seorang dokter. Dan inilah mata kuliah yang menentukan siapa yang akan menjadi dokter. Cakupan mata kuliah ini juga luas dan sulit. Rata-rata, nilai pada tiap-tiap ujian adalah C+. Bagi mahasiswa yang jarang mendapatkan nilai selain A. Pada awalnya, sebagian besar mahasiswa sangat tertarik dengan kimia. Tapi, sepanjang semester tersebut, sesuatu terjadi. Para mahasiswa bermindset tetap masih tertarik hanya ketika mereka dapat mengerjakannya dengan lancar. Begitu menemui kesulitan, ketertarikan dan kesenangan mereka tampak turun drastis. Jika pelajaran ini tidak dapat membuktikan intelijensi mereka, mereka pun tidak menikmatinya. Semakin sulit ujiannya, kata seorang mahasiswa. Ini bikin saya harus memaksa diri untuk membaca buku dan belajar agar menghadapi ujian ini. Saya memang tertarik dengan kimia sebelumnya. Tapi sekarang, setiap saat, saya memikirkannya. Perut saya jadi agak mual. Sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa bermindset tumbuh tetap menunjukkan tingkat ketertarikan yang sama tingginya. Meskipun mereka mendapati pekerjaan tersebut sangat menantang. Ini lebih sulit daripada yang pernah saya pikirkan. Tapi inilah yang ingin saya lakukan. Yang justru membuat saya lebih bersemangat. Bila mereka mengatakan bahwa saya nggak bisa, ini benar-benar membuat saya tertantang. Tantangan dan ketertarikan berjalan secara seiring. Kami menyaksikan hal yang sama pada siswa-siswa yang lebih muda. Kami memberikan teka-teki yang menantang kepada siswa-siswa kelas 5. Teka-teki yang sangat mereka sukai. Tapi, ketika kami memberikan teka-teki yang lebih sulit, anak-anak bermindset tetap tidak lagi menunjukkan rasa senangnya. Mereka juga mengubah pikiran dengan tidak membawa pulang teka-teki tersebut untuk latihan. Kalian boleh menyimpannya, aku udah punya, kata seorang anak dengan berbohong. Kenyataannya, mereka tidak dapat menyelesaikan teka-teki tersebut dengan cepat. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang sebelumnya mereka pemecah teka-teki terbaik. Memiliki bakat teka-teki tidak mencegah terjadinya penurunan minat. Di sisi lain, anak-anak bermindset tumbuh tidak bisa jauh dari masalah-masalah sulit. Inilah favorit mereka, dan masalah-masalah inilah yang ingin mereka bawa pulang. Apa Anda bisa menuliskan nama teka-teki ini? Kata seorang anak bertanya. Agar ibuku nanti bisa membelikanku teka-teki lain lagi kalau ini sudah terpecahkan. Belum lama ini, saya tertarik membaca kisah Marina Semyonova, seorang penari dan guru hebat dari Rusia, yang menemukan cara baru untuk menyeleksi siswa-siswanya. Ini cara pintar untuk tes mindset. Sebagaimana dituturkan oleh seorang mantan siswanya. Pertama-tama, para siswanya harus bertahan menjalani periode percobaan. Sementara, dia mengawasi untuk mengetahui cara Anda bereaksi terhadap pujian dan pembetulan. Mereka yang lebih responsif terhadap pembetulan dianggap layak diterima. Dengan kata lain, dia memisahkan siswa-siswa yang memperoleh kesenangan dari hal-hal yang mudah atau hal-hal yang telah mereka kuasai, dan memisahkan mereka dari mereka yang memperoleh kesenangan dari hal-hal yang sulit. Saya tidak akan pernah melupakan saat pertama saya mendengar diri saya sendiri berkata, ini sulit, ini menyenangkan. Saat itulah saya menyadari mindset saya berubah. Bersambung ke subchapter, kapan Anda merasa cerdas? Saat sempurna atau saat belajar?